Halo guys, jadi kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Kadar Kolesterol Darah Tikus Putih Hiperkolesterolemik setelah perlakuan PCO. Penyakit kardiovaskuler atau PKV merupakan penyakit degeneratif yang paling sering terjadi dan menjadi pembunuh utama di negara-negara industri. Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional atau SKRT tahun 1992 menyebutkan PKV mulai menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian untuk usia di atas 40 tahun. Penyakit kardiovaskuler yang utama pada usia produktif adalah penyakit jantung koroner atau PJK yang erat kaitannya dengan aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengerasan arteri yang disebabkan akumulasi kolesterol dalam pembuluh darah akibat tidak imbangnya influx-efflux kolesterol. Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko utama bagi terbentuknya aterosklerosis yang mendasari PJK. Terjadinya PKV dapat dikurangi dengan menurunkan pembentukan aterosklerosis, yaitu dengan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan konsentrasi lipoprotein berkerapatan tinggi atau high density lipoprotein atau HDL. Tanda dininya aterosklerosis adalah terjadinya injuri pada dinding pembuluh darah, khususnya endotel yang diikuti pengarahan limfosit dan monosit, pembentukan makrofag, deposisi lipid, proliferasi otot polos, dan sintesis matriks ekstraseluler. Berbagai upaya untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dapat dilakukan dengan menggunakan obat kimiawi yang mengandung senyawa atau agnesia penurun lipid maupun obat tradisional. Terapi dengan obat tradisional dirasakan lebih murah dan dengan prosedur lebih mudah dibanding dengan obat kimiawi sintetik. Virgin coconut oil atau VCO atau minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang dihasilkan dari santan buah kelapa segar tanpa pemanasan dan tanpa menambah bahan apapun. Minyak kelapa murni ini mengandung 100% lemak yang terdiri atas 92 asam lemak jenuh, 6% asam lemak tak jenuh tunggal, dan 2% asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh pada VCO terdiri atas 90% asam lemak rantai sedang dan 10% asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai sedang pada VCO didominasi oleh asam laurat atau C12 yaitu 45-55%. Di dalam tubuh, asam lemak jenuh rantai sedang dipecah dan digunakan untuk memproduksi energi dan jarang disimpan sebagai lemak tubuh. Asam lemak ini dengan mudah diserap dengan cepat dibakar sebagai energi untuk metabolisme sehingga meningkatkan aktivitas metabolik serta membantu melindungi tubuh dari penyakit dan mempercepat penyembuhan. Mengkonsumsi VCO setiap hari dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit akibat infeksi bakteri, jamur, dan virus, membantu mengatasi obesitas, mencegah penyakit jantung, aterosklerosis, mengatasi kolesterol, diabetes, dan kanker. Dalam penelitian ini, hewan yang digunakan adalah 25 tikus putih dengan nama latin Ratus norvegisus, jantan strain Wistar umur 2 bulan dengan berat badan 250-290 gram yang diperoleh dari LP3HP, LPPT, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Virgin coconut oil dari Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu, Yogyakarta. Cara kerja dari penelitian ini yaitu pertama pada hewan coba. Sebelum digunakan, tikus putih diadaptasi terlebih dahulu selama 7 hari untuk membiasakan terhadap lingkungan yang diberikan. Penanganan hewan percobaan sesuai dengan protokol yang umum berlaku. Penentuan dosis simvastatin. Dosis yang digunakan untuk manusia hiperkolesterolemia adalah 10 mg per hari. Dosis simvastatin setelah dikonversi untuk Ratus norvegisus berdasar tabel konversi Lawrence dan Bacharach yang dikutip oleh Hazan, yaitu 10 mg per hari dikali 0,18
sama dengan 0,18 mg per hari per 200 gram berat badan. Suspensi simvastatin diperoleh dengan melarutkan 0,18 mg simvastatin dalam bentuk bubuk ke dalam 1 ml Aquadex. Untuk tikus dengan berat badan 270 gram diperlukan 1,3 ml suspensi simvastatin. Kemudian ketiga, penentuan dosis dan pemberian VCO. VCO yang diberikan untuk terapi manusia adalah 3 sendok makan atau setara dengan 45 ml per hari. Bila dikonversikan untuk tikus, yaitu 0,018 dikali 45 sama dengan 0,81 ml per 200 gram berat badan per hari, atau sama dengan 1,09 ml per 270 gram berat badan per hari. Pada penelitian ini diberikan variasi dosis, yaitu dosis 1 sama dengan 1 ml per hari per 270 gram berat badan, dan dosis kedua 1,33 ml per hari per 270 gram berat badan. Keempat, yaitu perlakuan hewan percobaan. Untuk pengukuran kadar kolesterol darah, pada penelitian ini menggunakan 25 tikus ratus Norvegisus jantan yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok perlakuan. Masing-masing 5 tikus sebagai berikut. Kelompok pertama, perlakuan Aquadex dan Palet selama 28 hari dikontrol. Kelompok kedua, perlakuan pelet dan minyak selama 14 hari dilanjutkan simvastatin sampai hari ke-28. Kelompok ketiga, perlakuan campuran pelet dan minyak selama 14 hari dilanjutkan pelet dan Aquadex sampai hari ke-28. Kelompok keempat, perlakuan campuran pelet dan minyak selama 14 hari dilanjutkan perlakuan VCO dosis 1 ml hingga hari ke-28. Kelompok 5, perlakuan campuran pelet dan minyak selama 14 hari dilanjutkan perlakuan VCO dosis 1,3 ml hingga 28 hari. Pada akhir perlakuan, semua tikus dikorbankan dan diambil organ aortanya, pemberian makan dan minum secara ad libitum, perlakuan VCO dan simvastatin secara oral menggunakan jarum. Kemudian yang kelima, penetapan kadar kolesterol darah. Kadar kolesterol darah ditetapkan dengan metode pengukuran enzimatik endopoint method dengan spektrofotometri. Darah diambil dari sinus orbitalis dengan menggunakan mikrohematokrit. Setelah ditampung, ditetesi heparin sebagai antikoagulan pada hari ke-1 atau setelah aklimasi hari ke-14 dan 28. Kadar kolesterol darah yang diukur adalah kolesterol total, LDL dan HDL. Pengukuran kadar HDL dan kadar LDL dengan metode presipitasi dan enzimatik. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Data kuantitatif atau kadar kolesterol total, kolesterol LDL dan kolesterol HDL. Dianalisis dengan menggunakan uji T-dependent untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak, sedangkan data untuk pengaruh pengobatan dianalisis dengan ANCOPA atau analisis covariance, dan bila terdapat beda, dilanjutkan dengan uji kontras pada taraf signifikan 5% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus putih galur wistar jantan berumur 2-3 bulan. Tikus digunakan karena mempunyai kemiripan dengan manusia dalam hal fisiologi, anatomi, nutrisi, patologi, metabolisme, dan lazim digunakan dalam penelitian mengenai kadar kolesterol. Tikus jantan digunakan karena sedikit terpengaruh oleh perubahan hormonal. Estrogen berpengaruh terhadap kolesterol darah. Pada tikus jantan, lipid darah tidak dipengaruhi karena hewan tersebut mempunyai sedikit estrogen. Penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu aklimasi hewan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, pemberian diet tinggi kolesterol, dan perlakuan dengan virgin coconut oil atau VCO. Selama aklimasi, semua tikus diberi pakan pelet dan air minum ad libitum selama 7 hari. Pemberian diet tinggi kolesterol dengan mencampurkan pakan pelet dengan minyak dengan perbandingan 90/10 selama 14 hari
Pada perlakuan PCO, tikus diberi PCO selama 14 hari berturut-turut dan sebagai kontrol positifnya digunakan obat paten simvastatin. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total darah, kolesterol LDL, kolesterol HDL. Dari uji statistik, pemberian minyak dalam pakan menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap kadar kolesterol total darah sebesar 10,7%, peningkatan kadar LDL sebesar 55,52%, dan penurunan yang tidak signifikan kadar HDL sebesar 2,17%. Keadaan ini terjadi akibat peningkatan penimbunan lemak dalam heparin menimbulkan peningkatan jumlah asetil-CoA dalam sel hepar untuk menghasilkan kolesterol. Kemudian kita masuk kepada kadar kolesterol total darah. Kolesterol terdapat pada semua jaringan dan lipoprotein plasma. Terdapat dalam bentuk kolesterol bebas atau gabungan asam lemak rantai panjang sebagai ester kolesterol. Unsur ini disintetis dari asetil-CoA dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh lewat empedu sebagai garam kolesterol. Hasil analisis kadar kolesterol darah disajikan pada tabel 1. Uji statistik perlakuan dengan PCO maupun simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total darah secara signifikan. Pemberian PCO 1 ml per hari selama 14 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total sebesar 19,1%. Dan PCO 1,3 ml per hari selama 14 hari berturut-turut dapat menurunkan kadar kolesterol total 27,83%. Pemberian simvastatin mampu menurunkan kadar kolesterol total sebesar 28,8%. Dosis PCO yang paling efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total dalam penelitian ini adalah 1,3 ml. Tidak beda nyata dengan pemberian simvastatin. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu pemberian VCO atau virgin coconut oil pada tikus putih Ratus norvegicus hiperkolesterolemik mengakibatkan penurunan kadar kolesterol atau kolesterol total LDL dan kadar HDL secara signifikan pada taraf signifikansi 5%. Tidak berbeda nyata dengan pemberian obat paten simvastatin sebagai obat penurun kolesterol. Oke, itu adalah review jurnal yang berjudul kadar kolesterol darah tikus putih dengan nama latin Ratus norvegicus hiperkolesterolemik setelah perlakuan VCO. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like dan komen dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.